Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai interpolasi, teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kembali, saya Rizal Fadilah, dengan NPM akhir 030. Saya dari program studi ilmu kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pajajaran, Angkatan 2020. Nah, teman-teman, sekarang ini kita akan membahas mengenai interpolasi. Nah, apa sih interpolasi itu? Interpolasi itu merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan untuk mencari nilai suatu variabel yang hilang pada rentang data yang diketahui. Sedangkan ekstrapolasi merupakan teknik menemukan suatu variabel di luar rentang data yang telah diketahui. Nah, sekarang kita fokus saja ke interpolasi. Nah, jadi yang saya tangkap itu dari materi interpolasi ini adalah kita melakukan interpolasi ketika data yang kita ambil gitu di lapangan bisa misalkan hilang, rusak, atau dan sebagainya. Kan hal tersebut memungkinkan terjadi aja gitu ya. Data yang kita ambil di lapangan tuh kayak hilang gitu, atau rusak, atau karena ada hambatan, karena ada satu lain hal yang urgent gitu. Maka dari itu, misalnya nih, kita punya 6 stasiun, teman-teman. Nah, kemudian karena ada beberapa hal gitu, jadi kita tuh nggak ngambil di 6 stasiun tersebut, kita cuma ngambil di misal di 5 stasiun lah istilahnya. Nah, untuk menemukan nilai di stasiun ke-6 itu kita bisa menggunakan interpolasi. Jadi kayak gitu. Jadi interpolasi itu bisa digunakan untuk mencari data yang hilang atau belum ada gitu. Itu bisa menggunakan teknik atau metode interpolasi. Nah, sedangkan jenis-jenis interpolasi sendiri itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama itu ada interpolasi linear, kemudian ada interpolasi kuadrat, ada interpolasi Poinon Newton, dan ada interpolasi Lagrange. Nah, tapi dalam kesempatan ini saya akan fokus atau membahas dua jenis interpolasi, yaitu interpolasi linear dan interpolasi kuadrat atau interpolasi kuadratik. Nah, lanjut aja. Yang pertama ini ada interpolasi linear. Nah, interpolasi linear itu merupakan cara yang dilakukan untuk mendapatkan nilai di antara dua data yang berdasarkan persamaan linear. Jadi kita mencari nilainya itu di antara dua data gitu yang sudah ada. Rumusnya itu bisa dilihat ini, ada X min X1 dibagi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 atau Y2 min Y1. Atau bisa juga dengan Y sama dengan Y1 ditambah X1 min X min X1 per X2 dikurang X1 dikali Y2 min Y1 min Y1. Itu untuk interpolasi linear. Dan ini untuk interpolasi non-linear, itu merupakan interpolasi atau teknik yang digunakan untuk mencari titik-titik antara tiga buah. Jadi kan ini interpolasi atau ini interpolasi kuadratik harusnya. Jadi kan ini yang linear itu interpolasinya itu didapatkan di antara dua data. Nah, sedangkan yang kuadratik itu dipakai untuk mencari dari tiga buah titik. Jadi perbedaannya itu jumlah titiknya. Kan tadi mencari yang linear nih, mencari data dari mencari nilai dari dua data. Sedangkan yang kuadratik kita mencari nilai dari tiga buah titik atau tiga buah data gitu yang ada dengan menggunakan fungsi kuadrat. Ini merupakan rumusnya. Bentar, saya zoom dulu. Ini rumusnya, teman-teman. Ada Y sama dengan Y1 dikali X dikurang X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2 dikali X1 min X3 dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke contoh soal. Ini yang sebelah kiri, yang ini merupakan contoh soal dari interpolasi linear. Sedangkan yang di sebelah kanan ini merupakan contoh soal dari interpolasi kuadratik, teman-teman. Nah, ini yang pertama dulu ya. Ini merupakan contoh soal dari interpolasi linear. Soalnya seperti ini. Berikut ini merupakan data suhu permukaan air laut yang diambil pada tanggal 1 dan 15 November dari 2020. Dari data ini perkirakan suhu permukaan air laut pada tanggal 6 November 2020. Nah, teman-teman, ini merupakan datanya ya, teman-teman. Tanggalnya tuh berarti tanggal 1, tanggal 11, dan tanggal 15. Nah, kita akan mencari data yang di sini, teman-teman. Kita akan mencari data pada tanggal 6 November.
November 2020. Berapa nih si suhu permukaan lautnya itu berapa gitu pada tanggal 6 November. Nah, caranya berarti ini interpolasi linear ya. Kita bisa menggunakan rumus yang ini ya teman-teman. Mohon maaf. Ini nih, yang Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 dibagi X2 min X1. Kita tulis aja dulu ya teman-teman, biar tidak pusing. Y sama dengan Y1 ditambah X min X1 dan X2 min X1 dikali Y2 min Y1. Oke, berarti di sini Y, berarti yang dicarinya itu kan tadi mana sih soalnya? Pada tanggal ini kan tanggal 6 November. Berarti kita akan mencari Y6 ya, berarti ya. Y6-nya berapa? Kemudian Y1, teman-teman. Berarti ini nih, kita anggap ini sebagai X. Dan yang SPL ini kita anggap sebagai Y. Oke, lihat dulu. Oke, Y1-nya berarti ini ya. Y1-nya itu merupakan ini berarti 27, ini merupakan Y1. Kita masukkan 27 ditambah X. Nah, X-nya itu merupakan ini nih. X-nya itu 6 atau nilai yang dicarinya. Data yang dicari berarti ini 6 dikurangi X1-nya ini pada tanggal 1. Berarti X1-nya 1. Kemudian X2-nya ini ada 11. Dan ini X3-nya. Oh, kita tidak menggunakan 15, berarti kita menggunakan yang 11 saja ya teman-teman. Karena linear berarti menggunakan dua data nih. Ini dan ini, berarti yang ini tidak digunakan terlebih dahulu. X2-nya berarti tadi 11 dikurangi X1. X1-nya 1. Nah, langsung aja. Y6 sama dengan 27 ditambah ini 5 di 5 per 6. Ya, 5 dibagi 6, 1,5. Hasilnya tuh 28,5 derajat Celcius. Berarti dapat kita ketahui hasil dari interpolasi yang didapatkan pada tanggal 6 November 2020 itu suhu permukaan lautnya sekitar 28,5 derajat Celcius. Nah, gitu teman-teman. Itu untuk interpolasi linear. Sekarang kita akan lanjut ke interpolasi yang kuadratik. Datanya tetap yang sama tadi, menggunakan data yang sama tadi. Pada tanggal 1 dan 15, dari data ini perkirakan suhu permukaan air laut pada tanggal 13 November menggunakan 2020 dengan menggunakan interpolasi kuadratik. Nah, berarti kita akan berarti ini udah ya, kita hapus aja dulu. Kita akan mencari data pada tanggal 13 November. 13 berada di antara 11 dan 15. Berarti di sini. Ini berapa gitu. Nah, rumusnya berarti menggunakan ini ya, yang agak cukup panjang lah ini. Oke, lanjut aja. Kita di sini langsung aja teman-teman, biar tidak kelamaan juga. Ini rumusnya bisa terlihat di sini. Bentar. Oke, kita di sini akan, nah, seperti ini. Oke, yang ditanya itu pada tanggal 13, ya berarti Y-nya Y13 sama dengan Y1-nya tuh tadi ini nih. Y1-nya oh, maaf teman-teman. Lebih baik kita ini aja datanya. Kita ganti ini menjadi 27 tanggal 1 menjadi 31. Maaf. 31, data tanggal 11-nya 28, data tanggal 15-nya 33 tetap. Oke, berarti mana sih? Berarti Y1-nya berarti yang ini ya teman-teman. Y1-nya yang 31 berarti Y1 ditambah kemudian X ditambah dikali X. Ini yang ditanya berarti 13 dikurangi mana X2-nya ini ya, X2-nya 11. X2-nya 11 dikali
dalam kurung dulu, dikali X yang ditanya 13 dikurangi 15. Di bawahnya X1, X1-nya tadi 1 dikurangi 1 dikurangi X2, X2-nya 11 dikali X1, 1 dikurangi X3 15. Ditambah Y2-nya 28. Kemudian ini X1 13 dikurangi 11, dikurangi 1. Kemudian 13 dikurangi 15. Dan ini yang bawahnya tuh X2, X2-nya 11. 11 dikurangi X1. Kemudian dikali X2-nya 11 dikurangi X3 15. Ditambah maaf teman-teman. Ditambah Y3-nya tuh ini nih yang apa? Yang 33. Nah, kita akan berarti Y3-nya 33 dikali X yang ditanyanya berarti 13 dikurangi X1 dikali 13 dikurangi X2. Di bawahnya X3 dikurangi X1, X3 dikurangi X2. Oke teman-teman. Setelah ini kita lanjut aja ke perhitungannya, berarti Y13 itu sama dengan 31 dikali min 2 kali 2, kemudian 10 dikali min 14. Ini ya teman-teman, biar langsung aja. Kemudian ditambah 28 dikali 12 dikali min 2. Bawahnya 10 dikali min 4 ditambah 33 12 dikali 2, di bawahnya 14 dikali 4. Nah ini perhitungan dasar ya teman-teman, nanti bisa dicek juga biar cepat, berarti hasilnya 30,1 derajat Celcius. Nah jadi dapat kita ketahui bahwa data atau suhu permukaan laut pada 13 November dengan menggunakan interpolasi kuadrat itu sekitar 30,1 derajat Celcius. Nah teman-teman, paling itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai interpolasi linear dan interpolasi kuadratik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizal, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.